Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman semua yang telah hadir berpartisipasi dalam webinar kita malam hari ini. Perkenalkan, saya Umi yang akan bertugas sebagai host untuk webinar kita malam hari ini. Jadi webinar kita malam hari ini bertema EPC Project for Entry Level. Jadi akan membahas mengenai pemahaman awal bagaimana dunia EPC Project, di mana materi akan dibawakan oleh Bapak Reza Ismiryadi. Beliau merupakan trainer dan praktisi di EPC Oil and Gas. Oke, selanjutnya sebelum acara dimulai, mari kita berdoa bersama untuk kelancaran acara webinar kita malam hari ini, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Reza dapat diserap dengan baik oleh teman-teman semua. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dimulai. Ya, selesai. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai rundown acara kita. Pertama, akan langsung materi oleh Bapak Reza, dan nanti kita ada break di jam 9.25. Kita break sama 15 menit untuk sholat Isya. Breaknya jam 19.25 sampai jam 19.40, lalu jam 19.40 dimulai lagi acara ice breaking. Tentunya nanti ada games dari kami, di mana games tersebut nanti ada hadiahnya berupa tumbler dari SDM. Ini untuk dua orang pemenang. Jadi nanti untuk teman-teman semua mohon ikut dapat berpartisipasi di games tersebut. Selanjutnya nanti materi akan dimulai lagi di jam 19.55 sampai dengan jam 21.00. Sekian dari saya. Untuk waktu dan tempatnya dapat langsung Pak Reza, monggo dapat dimulai materinya. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam buat teman-teman yang hadir di sini ya. Saya nggak tahu nih dari mana aja. Saya ini karena biar menghemat bandwidth gitu ya. Karena sekarang banyak yang work from home juga, jadi saya izin matikan kamera. Nanti kita akan nyalakan kamera di sesi terakhir ya, Mbak ya? Ya, benar ya, Pak Reza. Pak Reza di kolom chat ada Mas Abdi dari Balikpapan, Pak hadir. Wah, jauh juga. Halo. Berarti sekarang jam 8 ya? Oke, jadi kita mulai saja ya. Saya izin share materi sebentar. Mohon diinfo kalau sudah terlihat. Ya, sudah, Bapak. Oke ya. Jadi kita mulai. Kita mungkin nanti tadi sudah disampaikan kalau kita akan break, nanti terdengarlah ini ada azan Isya. Saya mohon izin untuk sholat Isya dulu. Nanti kita lanjut lagi kira-kira 8 kurang 15 ya. Tapi nanti tunggu aja dulu ya. Karena kadang-kadang di tempat saya ini agak-agak lama sholat Isyanya. Oke, tapi tanpa mengurangi isi materi ya. Jadi dan ini kita bahas EPC Project, saya dalam kurungkan manajemen karena memang kita bertekanan di project manajemennya. Dan kalau bicara EPC itu agak susah mengemas dia dalam 2 jam ya. Karena pertama EPC Project itu betul-betul kalau saya bilang tergantung nature dari projectnya ya, satu ya. Jadi betul-betul tidak ada pakemnya. Tapi yang disampaikan di malam ini adalah garis besarnya, dan kalau memang diantara teman-teman dan Bapak dan mungkin ada Ibu ya di sini yang pernah ikut sesi EPC Project di tempat lain, ya saya mencoba untuk menyampaikan hal yang sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Jadi tujuannya supaya kalau dapatnya itu lagi ya biar ada kemasan berbeda. Karena memang EPC Project itu mau dilihat dari sisi apa aja akan berbeda ininya penyampaiannya ya. Makanya di sini saya secara singkat dalam 2 jam
Menurut saya cukup singkat ya, karena saya juga belajar basic project itu hampir 15 tahun. Sepanjang karir saya belajar. Ya. Jadi buat di sini saya lihat daftar isinya daftar hadirnya ada yang dari mahasiswa, ada yang baru lulus gitu ya. Saya menekankan belajar itu nggak ada batasnya. Saya aja masih belajar terus. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Ini confidentiality notice ya. Jadi dokumen ini yang nanti saya paparkan dari awal sampai habis itu hanya untuk bertujuan sharing knowledge dan education only, gitu ya. Kalaupun di sini ada teman-teman yang nanti print screen gitu ya, saya nggak tahu nih aturannya gimana. Ya maaf, saya bukan boleh atau tidak boleh, tapi kalau memang ada informasi yang harus di-share ke tempat lain, mohon izin dengan SDM, karena SDM lah sebagai autor di materi ini ya. Jadi dan buat teman-teman yang memang baru bekerja atau mau bekerja, ya kita harus membiasakan untuk menghargai confidentiality notice kayak gini. Jadi kalau mau apa-apa izin gitu ya. Meskipun kalau sekarang ini PDF itu bertebaran di mana-mana. Jadi tapi kita harus menghargai itu. Oke. Kita lanjut. Kita ke introduction. Jadi sebelum jauh-jauh ke EPC, kita juga bicara tentang project. Jadi ya, saya ambil definisi dalam satu guidance. Di sini saya ngambil guidance dari Project Management Institute. Dia membuat definisi tentang project. Ya, project adalah temporary and therefore undertaken to create unique product, service, and result. Artinya apa? Jadi pekerjaan project itu dia meng-create unique product. Jadi kata keywordnya itu unique product, service atau result. Jadi maksudnya project itu memang unik. Jadi project satu dengan project lain itu tidak akan sama persis, identikal itu jarang ada. Bahkan saya bilang nggak ada yang identik. Meskipun secara general sama. Misalnya gini, kita punya project, ini kita nggak bicara EPC atau bukan, kita punya project bangun apartemen, let's say misalnya 25 lantai gitu ya. Nah, sukses lah kita bangun apartemen 25 lantai itu dengan tenannya penuh, senang, tenannya juga nggak ada komplain gitu, happy lah. Bahkan dia berani mengendorse apartemen itu ke teman-temannya, ke koleganya. Akhirnya kita ter-encourage untuk membangun tower kedua. Oke. Harusnya sama. Ya, harusnya sama. Tapi ternyata nggak bisa sama, karena mungkin kondisi tanahnya beda, mungkin harga materialnya udah beda gitu ya, mungkin peraturan di situnya juga udah beda, ada sesuatu yang berbeda. Akhirnya kita nggak bisa contoh 100% dari project manajemen kita di tower pertama ke tower kedua. Mesti ada adjustment, mesti ada satu sentuhan lagi yang menyesuaikan. Sejadi dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu UMR-nya 4 juta gitu. Ternyata ini nggak bisa. Jadi harga construction cost-nya naik ya. Jadi itu yang membuat kenapa penekanan uniknya. Nah, di sini juga kita kelihatan bahwa project itu nggak cuma produk tapi service. Artinya yang disebut project itu nggak selalu melulu bentuknya fisikal. Misalnya tadi apartemen contohnya. Bisa jadi produk itu bentuknya services. Contoh teman-teman yang bekerja di NGO, bahasa Indonesianya LSM. Ya, misalnya ada proyek penghapusan buta aksara, proyek dulu saya yang terkenal banget itu, teman-teman saya terlibat, recovery tsunami Aceh, dia services. Atau proyek pengentasan kemiskinan, proyek pengentasan misalnya buta huruf, gitu ya. Itu proyek ya. Atau proyek pengungsi gitu ya. Nah, itu proyek juga. Hasilnya apa? Service, bentuk layanan atau bentuk-bentuk yang lain. Jadi proyek itu nggak melulu bentuknya fisikal ya. Jadi kalau yang di kita mungkin kayak jalan raya, apartemen dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kalau EPC itu udah mau tidak mau bentuknya fisikal. Ya, fisikal karena dia ada engineering, ada procurement, di situ beli-beli barang, dan di situ ada konstruksi.
Ya, tapi yang perlu diingat, it doesn't matter how big and small, if the product or service is needed, is something unique ya. Jadi mau besar, mau kecil proyeknya itu. Besar itu besar ya, kecil besar itu ukurannya kayak bangun. Nah, ini kita lagi rame untuk bangun ibu kota negara yang baru. Itu proyek besar. Melibatkan banyak orang, melibatkan banyak resource, melibatkan banyak macam-macam. Itu proyek besar. Proyek kecil kayak apa? Ya mungkin proyek bangun MCK gitu ya di sebuah kampung. Proyek bangun sumur buat saudara-saudara kita yang memang kekurangan air bersih. Proyek apa ya? Misalnya pembangunan rumah ibadah atau pembangunan pos kamling proyek. Atau kita sendiri, kita punya proyek pribadi. Misalnya apa? Proyek nikahan saudara atau nikahan sendiri itu kan proyek. Kok bisa disebut proyek? Ya tadi unik ya, unik karena walaupun bagaimanapun juga nggak akan sama pernikahan satu dengan pernikahan dua gitu, walaupun kita organizer gitu. Oke, gitu. Itu yang harus ditekankan, itu proyek. Kemudian kalau kita pindah dari pengertian proyek tadi secara umum dan kita pindah ke pengertian definisinya EPC seperti yang di layar, stand for engineering. Jadi EPC itu sebetulnya katanya diambil dari engineering, kemudian ada procurement di situ, ada constructing. Ya, itu aktivitasnya. Nah, secara umum kadang-kadang disebut construction. Tapi kalau kita ngambil dalam kaidah bahasa Inggris, engineering, procurement, dan constructing, itu aktivitinya. Di mana di situ engineering itu teman-teman yang bekerja mendesain, katakanlah untuk membangun sebuah kilang refinery, kilang minyak, kemudian LNG plant gitu ya, atau power plant. Nah, itu dia ada teman-teman kita atau bagian yang mendesain, ya, mendesain bagaimana bangunannya, bagaimana bentuk kalau tadi LNG tank, LNG plant ada tangki, bagaimana tangkinya, berapa besarnya. Kemudian kalau power plant itu ada yang bangun untuk misalnya fasilitas airnya. Kemudian ada yang menyusun tata letaknya. Nah, itu engineering ya. Kemudian setelah didesain, ada yang beli barangnya. Tadi tangki kita butuh plat baja untuk bikin tangki. Untuk ngalirin air kita butuh pompa, ada yang beli pompanya. Untuk bangun bangunan ada yang beli semen, ada yang beli pembesiannya. Ya. Setelah dibeli, itu ada yang mengkonstruk, yang masang. Ya. Jadi setelah didesain, kemudian sama sisi dari bagian lain membeli barang-barang yang didesain tadi, kemudian dipasang. That's it, ya, ABC maksudnya. Walaupun tidak bisa disesederhanakan itu dalam eksekusinya. Tapi secara umum kita bisa memandang bahwa EPC itu sebuah proyek yang si pelaksananya, jadi yang membuat proyek itu, ya dia yang mendesain, dia yang beli barangnya, dia yang memasangnya. Nah, sekarang pemilik proyeknya tadi dari sisi pelaksana proyeknya yang ngerjain gitu ya, pemilik proyeknya tinggal duduk manis, dia mau bangun apa ya, orang sudah didesainkan, kemudian dibeli, kemudian dipasangkan, dia duduk manis. Makanya dulu ada identik bahwa EPC project itu identik dengan turnkey project. Walaupun saya tidak akan bahas detailnya di sini apa bedanya, karena memang ada perbedaan pandangan terhadap kalimat turnkey. Tapi kalau bapak-bapak, ibu, dan teman-teman di sini mendengar kata turnkey, ya, turnkey itu kalau belum pernah tahu tulisannya turnkey. Nah, gitu ya, turnkey project. Ya, sebagian orang mengidentikan dengan EPC. Maksudnya, ya balikin kunci, terima kuncinya. Ya. Okay. Nah,
Tapi walaupun dalam kenyataannya pengertian turnkey tidak seperti itu. Tapi memang banyak orang yang menganggap bahwa EPC itu turnkey. Makanya kadang-kadang dikaitkan kalau suka-suka browsing ada tulisan EPC turnkey project. Nah, itu memang banyak yang memadamkan ya. Walaupun itu sebetulnya dua item yang berbeda ya. Turnkey itu bentuk pembayarannya gitu ya, bentuk-bentuk paymentnya, sedangkan EPC itu adalah scope-nya, scope lingkup pekerjaannya. Dia ya kamu yang mendesain, kamu yang beli, kamu yang masang. Si saya pemilik proyeknya, pemilik pekerjaannya berterima beres. Oke, makanya di sini disebutkan project which the contractor scope of work start from furnish design service, jadi mendesain, kemudian procure, ya procure ini pembelian, terus construction and testing to reach specific performance as specified in EPC contract. Nah, contoh misalnya power plant, pembangkit mintanya 800 megawatt net. Ya, 800 megawatt net yang harus dia bikinkan, dia janji, si kontraktornya ini janji ke pemilik proyeknya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, nanti record Zoom akan di-share. Nah, ini silakan tanya ke Mbak Dian. Oke, Pak, boleh dilanjut, saya akan jawab. Oke ya. Jadi kita kalau di sini ada yang mendengar EPC turnkey, ya memang banyak yang memadankan ya. Berarti kalau pengertian aslinya, pengertian secara advance-nya itu project udah EPC turnkey pula ya. Nah, makanya bahasanya banyak tentang EPC turnkey itu. Karena di situ biasanya dibahas kalau iseng-iseng nyari itu kok pembahasan tentang risk, tentang duit gitu ya. Memang begitu. Jadi kalau iseng browsing EPC project itu banyak. Dan di Indonesia juga banyak teman-teman saya, bahkan senior-senior yang sering membawakan tentang EPC project ya. Jadi, dilihat dari sisi yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa ini? Sebelum kita bicara tentang EPC project, kita bicara dulu tentang project life cycle. Jadi untuk sebuah project itu ada siklus hidupnya, makanya disebut project. Makanya tadi temporary endeavor. Temporary itu maksudnya adalah project itu ada start, ada end, ya, ada start, ada end, ada mulai, ada berhentinya. Makanya kalau ada istilah never ending project itu sebenarnya nggak benar juga. Project itu ada start, ada end, ya. Jadi udah masuk. Jadi yang disebut dengan temporary itu dia sifatnya gitu, ada project mulai ya, ada nanti diserahkan, diselesaikan projectnya dalam bentuk serah terima dari yang membuat ya. Kalau di sini mungkin kita sebut sebagai kontraktor, memang begitu rata-rata dikerjakan oleh kontraktor, disebut kontraktor, kemudian ada ownernya diserahkan. Nah, makanya karena dia bentuknya ada start ada end, makanya kita melihat dalam sisi siklus hidup ya. Project itu punya siklus hidup, ada start, ada end-nya. Nah, ini sudah masuk waktu Isa, nanti kita lanjutkan. Yang kita akan bahas adalah bagaimana ceritanya sebuah organisasi itu membuat project. Apakah langsung EPC gitu ya? Dia cita-cita mau bikin apa ya? Jangan power plant lagi contohnya, mau bangun contoh lah ya, mau bangun terlepas EPC apa bukan, dia mau bangun kayak ini sekarang proyek ibu kota negara ya, itu kan nggak serta-merta tiba-tiba tahun ini wah jadi bikin ibu kota negara, pasti ada cerita awalnya, di studi dulu. Makanya kita kenal dengan namanya bahasa Indonesianya apa ya? Kalau kita bahasa Inggrisnya feasibility study atau studi kelayakan, ya ada studi kelayakan. Nah, jadi tidak ada proyek itu yang serta merta harus bangun. Ya, mungkin kalau kita pribadi hari ini punya uang, terus besok mau bangun rumah, kayaknya nggak mungkin juga ya. Tapi pasti ada cita-cita gitu.
pasti ada cita-citanya. Bahkan rumahnya dipilih, bentuknya mau minimalis, mau gaya Mediterania, mau gaya apalah pokoknya sekarang. Kemudian dipilih juga tempatnya, terus banyak pertimbangannya. Ya, setelah yakin, firm gitu, oke, mau bangun gaya ini minimalis dengan budgetnya segini, uangnya cukupnya segini. Nah, siklus itu disebut dengan project base ya. Makanya kalau dilihat di dalam presentasi ini saya akan singgung dulu untuk sebuah project di oil and gas, di eksplorasi kayak ngebor minyak gitu kan, atau eksplorasi ya dalam bentuk pertambangan gitu ya. Nah, atau di sini ada EPA, Independent Project Analyst ya, ya sebuah organisasi yang memang membuat guidance tentang project management. Kemudian ada standar Dutch Process Industry, mereka mengelompokkan fase-fase project itu berdasarkan dari bahasa Inggrisnya, maturity dari definisi projectnya sendiri. Kalau kita bahasa Indonesia kan dari mengerucutnya keinginannya atau bukan. Ya, bahasa sederhananya gini. Waktu kita bercita-cita mau bangun rumah, sekarang malam ini kita punya cita-cita bangun rumah, gitu ya. Belum terpikir bahwa rumahnya mau kayak apa. Kemudian lambat laun besok kita cerita dengan orang, kita bercerita dengan orang tua kita, mungkin kalau yang sudah berkeluarga bercerita dengan keluarga, atau bercerita dengan teman-teman yang memang sudah expert, akhirnya mulai mengkerucut, oh rumahnya kayak gini. Nah, kemudian mengkerucut lagi, lebih spesifik lagi, oh dananya segini, oh pilihan speknya begini, keramiknya kayak gini, pintunya kayak gini. Nah, makin hari makin detail, makin hari makin kelihatan rumahnya tuh mau kayak apa ketimbang hari ini gitu ya, ketimbang malam ini baru cita-cita pengen rumah karena baru lihat iklan ya, belum yakin. Nah, tingkat keyakinan kita terhadap pilihan kita tadi yang saya sebut sebelumnya sebagai maturity definition dari sebuah project, dari angan-angan kemudian terus lebih detail, lebih mature, lebih terdefinisi gitu ya. Oke. Dulu mungkin kita tidak pernah bercita-cita punya MRT ya. Masih pengen Jakarta itu nggak macet. Apa ya gitu. Nah, kemudian lambat laun dapat masukan dapat studi, oh ternyata pilihannya Transjakarta. Ya, busway Transjakarta dengan busway. Masih macet juga gitu. Nah, pikir lagi apa gitu. Kan nggak serta-merta hari ini pokoknya ketemu macet kita bangun busway untuk Transjakarta. Bangun LRT kan enggak. Bertahun-tahun itu. Nah, fase-fase bertahun-tahunnya itu yang kita sebut dengan project base. Jadi di sini kalau kita lihat sambil menunggu azan di tempat saya ya. Udah azan ya Pak? Di tempat saya udah nih Pak. Udah, tempat saya belum. Saya bentar lagi tutup ya. Nah, makanya sebelum saya break, ini nanti tetap saya freeze ini layarnya. Kalau misalnya nanti mau diganti silakan, tapi nanti kita berangkat dari sini ya. Ini perjalanan project base-nya. Nanti kita bicara di sini, di mana EPC-nya, seperti itu. Baru nanti kita bicara dengan detailnya. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan berkenan teman-teman yang mendapatkan tadi apa? Tumbler ya? Iya Pak, benar Pak, Tumbler. Oke, kita lanjut di Common Project Base. Jadi ini mungkin agak sulit memahami buat teman-teman yang masih di bangku kuliah atau baru lulus kuliah baru mau kerja. Tapi fine ya. Jadi maaf kalau saya ternyata bahasanya susah melevelkan spektrum yang sama karena di sini saya lihat agregatnya cukup jauh. Jadi saya lagi cari bahasa padanan kata-kata yang bisa di tengah-tengah gitu. Mudah-mudahan begitu. Jadi regardless gambar ini buat teman-teman yang memang baru di bangku kuliah atau baru selesai kuliah,
Jadi ini singkatnya tentang bagaimana sih perjalanan sebuah proyek gitu ya. Kita ambil contoh yang di oil and gas ya. Oil and gas atau bangunan gitu ya. Jadi untuk seseorang atau sebuah organisasi atau sebuah korporasi atau sebuah bisnis itu dia pengen bangun sesuatu itu nggak serta merta, nggak hari ini yang punya perusahaan nggak kita bangun pabrik kelapa sawit gitu ya, nggak gitu, pasti ada cerita awalnya dari cita-cita, dari bisnis. Oh, kita ngembangin bisnis, tadinya jual kelapa sawit CPO doang, sekarang mau bikin minyak goreng. Nah, itu nggak serta-merta. Pasti ada cerita awalnya. Nggak juga jadi langsung oke, begitu jadi tahun depan langsung bangun, nggak bisa. Karena ada maturitinya. Kayak kita manusia ya, tiba-tiba langsung lompat ke SMA gitu. Sekarang apa ya namanya? SLTA apa berapa gitu. Pokoknya langsung kuliah kan nggak bisa juga. Harus ada elementary schools, SD gitu, SMP, SMA gitu ya. Jadi pengetahuannya juga, maturitinya kita juga berjalan dengan waktu. Ya. Itu yang disebut dengan common project base di sini. Nah, jadi kayak contohnya kalau ada yang tadi ada yang dari Balikpapan ya. Sekarang lagi rame di Balikpapan dengan proyek besarnya, salah satu proyek besarnya Pertamina RDMP. Itu Pertamina memutuskan untuk membangun kilang baru di RDMP, malah di tengah-tengah kilang lama gitu ya. Itu enggak setahun 2 tahun, cerita lama gitu ya. Ya kebetulan saya termasuk yang pernah terlibat di awal ceritanya Pertamina itu. Jadi dari coret-coretan gitu, dari angan-angan gitu ya. Nah, si EPC sendiri kalau Bapak dan Ibu, sini ada ibu-ibu, ada ibu lah ya. Nah, itu ada di yang di warna biru ini, ya, warna biru atau warna Tosca ini ya. Sebentar, mana ini ya? Oke, ambil pensilnya dulu. Nah, di sini. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang bekerja di EPC Company kayak saya itu memang berjodohnya di EPC Company dari pertama kali lulus sampai hari ini kerjanya di EPC Company, salah satu EPC Company di Indonesia, meskipun posisinya beda, pindah-pindah ya. Saya itu juga nggak melulu di satu disiplin, jadi pindah-pindah saya itu, walaupun saya di EPC itu saya pindah-pindah. Nah, jadi perjalanannya panjang. Ya, bayangkan ke sini. Nah, kita yang di EPC yang kita bicarakan itu di sini, gitu ya. Oke, ini sekedar untuk pengetahuan saja. Jadi kalau bicara tentang ada berita di koran, di website, mau bangun kilang, gitu. Tahun depan harus jadi. Ya, itu bahasa apa ya? Bahasa wish ya, bahasa angan-angan gitu ya. Nggak bisa begitu saja, nggak bisa begitu saja. Oke, nah kita lanjut ke sebentar ini kok bisa. Nah, di oil and gas sendiri ya, kalau saya kebetulan kebanyakan proyek saya itu ada di hidrokarbon ya, di oil and gas kalau bahasa ininya, bahasa kerennya lah ya, bahasa oil and gas. Padahal EPC itu nggak milik oil and gas aja, banyak gitu ya, kayak Chandra Asri itu kan termasuk hidrokarbon juga ya. Ada di Indonesia itu ada TPPI gitu yang di Tuban. Banyak pabrik-pabrik atau plant-plant atau fasilitas-fasilitas lain yang masih berhubungan dengan hidrokarbon yang proyek-proyeknya juga EPC ya. Nah, untuk di oil and gas sendiri di beberapa major oil company kayak BP, ConocoPhillips, Chevron, walaupun sekarang mereka udah beda ya, cara berbisnisnya udah beda, jadi nggak melulu oil and gas, sekarang malah berpindah ke energi gitu ya. Kemudian ada Total, ada Pertamina itu sendiri, dan mereka punya fase-fase tersendiri-sendiri ya.
Di sini kita lihat ada BP dengan appraise-nya dulu, appraisal gitu ya. Kemudian dia select teknologinya, kemudian dia define teknologinya, baru dia eksekusi project itu. Ya. Karena Copilib menggunakan istilah FEL, front end engineering ya. Atau di sini dia mengambil, saya lupa, tadi ada disebutkan IPA, Independent Project Analysis, menggunakan file front end loading 0, 1, 2, 3, kemudian execute gitu kan. Kalau Chevron itu dengan CVDEP-nya dia, Chevron Project Development Pace-nya dia, Pace 1, Pace 2, Pace 3, Pace 4, dan Pace 5 gitu ya. Kalau Pertamina itu dengan inisiasi, selection, BED, dan APC. Meskipun Pertamina sekarang punya namanya SGP, dia membagi proyek itu sedemikian rupa juga fasenya. Jadi nggak serta-merta. Kayak sekarang mungkin ada yang pernah mendengar bahwa selain RDMP Balikpapan, ada rencana pemerintah untuk membangun kilang di Tuban gitu ya. Yang kemarin sempat heboh beritanya, masyarakat di sana beli mobil banyak, rame-rame beli mobil gitu kan, pembebasan tanah. Itu kan memang rencananya kita membangun kilang baru ya. Kilang baru berserta dengan petrochemicalnya. Tapi kan kita lihat sampai sekarang belum kelihatan gitu proyeknya. Bukan karena proyeknya nggak jadi, bukan. Begitulah proyeknya di oil and gas, lama dia. Ya. Karena waktu itu mungkin masih inisiasi gitu ya. Mau bangun apa gitu. Terus mau dijual apa aja, apakah cuma BBM yang dijual ataukah sekaligus petrochemical. Kemudian teknologi untuk bikin BBM-nya juga dipilih, diselect. Kemudian dibikinlah, kalau di bahasa oil and gas itu ada istilahnya FEED, front end engineering design, atau kalau di Pertamina kadang-kadang disebut dengan basic engineering design gitu ya. Di situ melibatkan licensor ya. Untuk bikin pertamang itu kan ada teknologinya ya. Dari crude menjadi pertamak itu, atau pertamak turbo atau pertalite, mungkin dulu ada premium ya, masih ada ya premiumnya, masih ada. Itu ada teknologinya, dan teknologi itu di beberapa oil and gas bisnis mereka ada hak patennya. Nah, hak paten ini biasanya kita sebut dengan licensor. Masih ada premiumnya. Udah jarang saya lihat premium soalnya. Udah jarang banget. Mungkin tapi kayak saya kan dari kampung ya, dari daerah Sumatera, mungkin premium masih banyak ya. Nah, itu ada teknologinya. Ya. Kalau pernah mendengar IOP, Aksen, kemudian Marichem gitu, itu teknologi-teknologi orang-orang yang punya license teknologi yang dipakai ya. Gimana sih membayangkan teknologi license itu? Ya license hak cipta gitu ya, hak cipta. Kalau kita di infrastruktur kayak jalan sih jarang ketemu ya, tapi kalau di hidrokarbon sering kita ketemu. Untuk merubah sesuatu dengan menjadi sesuatu itu kan butuh teknologinya dipatenkan. Nah, kan dalam bentuk license. Nah, si pemberinya itu disebut licensor. Oke. Nah, kita clearkan dulu. Oke. Lantas kita lihat, nah si EPC-nya sendiri ada di yang di warna hijau ini. Mudah-mudahan layarnya sama ya. Hijau ini execute. Nah, di sini EPC-nya. Jadi untuk EPC ke EPC itu panjang ceritanya. Nggak serta-merta hari ini pemerintah pengen bangun kilang petrochemical baru, kemudian tahun depan dibangun. Enggak begitu. Enggak begitu. Kalaupun dibangun berarti proyek itu sebetulnya udah jauh-jauh hari dibicarakan, dipikirkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Otherwise akan jadi berantakan. Ya. Tidak seperti membangun rumah kalau di LSGS itu. Tidak seperti membangun jalan raya yang bisa jalan. Nah, dia karena melibatkan banyak teknologi, banyak kalau di bahasa project management itu banyak stakeholder yang dilibatkan. Ya, contoh membangun kilang. Ya, membangun kilang. Kebetulan saya salah satu expertise-nya kantor saya di refinery. Untuk membangun sebuah kilang kayak GRR Tuban dan tadi, ya, itu nggak serta-merta jadi. Jadi
si proyeknya sendiri harus dipikirkan jual apa dia, pasarnya kayak apa. Tiba-tiba udah bangun ternyata udah nggak boleh lagi pakai mobil BBM kan, jadi repot. Jadi repot urusannya ya. Makanya harus dipikirkan matang-matang. Jadi kalau nanti melihat berita-berita gitu, oh iya udah sampai sini, udah groundbreaking, oh berarti udah jalan, itu berarti proyeknya udah lama dipikirin. Atau sekarang initiate project, pemerintah menginisiat smelter, mau bangun smelter di sini gitu, tapi kok nggak jalan-jalan gitu ya, kok ada beritanya, bukan nggak jalan sebetulnya, mungkin ya, mungkin nggak jalan, tapi kalau kita positive thinkingnya, oh iya fasenya mungkin masih selection gitu ya. Jadi nggak bisa serta-merta. Oke, kita lanjut. Nah, si EPC sendiri, kita balik lagi ke dalam EPC, itu adalah engineering, procurement, dan construction. Ya. Ini kalau saya ambil dari sebuah institusi project management selain project management institute, ya kebetulan kalau saya kebetulan saya itu termasuk yang tersertifikasi oleh Project Management Institute, baik project manajemennya dan risk manajemennya. Tapi tidak salah saya untuk mengambil dari institut lain ya, kayak IPMA. Dia mendefinisikan EPC, Engineering, Procurement, and Construction. Is short EPC project is particular form of contracting. Contracting arrangement used in some industry where a PC contractor is made responsible for all activities design. Oke, tadi sudah kita sebutkan di awal, mendesain, dia yang merancang gitu ya. Kemudian dia juga yang beli barangnya, kemudian dia yang masang, kemudian dia yang ngetes, kemudian dia serah terimakan ke orangnya. Contoh yang di Balikpapan, ya, kemudian kalau yang tinggal di Balikpapan ngelihat terus mungkin tiap hari, atau ada yang terlibat di proyek itu. Jadi si kontraktornya itu ya udah bikin desain, dia yang beli, dia datangkan gitu, entah dari mana, mungkin dari Korea atau dari Euro atau dari China atau dari manapun itu, dia pasang, dia uji, dia serahkan. Emang ada proyek yang nggak kayak gitu? Nah, ini pertanyaan biasanya muncul dari teman-teman yang memang sudah bekerja di EPC tanpa bekerja di tempat lain. Ada banyak. Jadi kalau Bapak dan Ibu, teman-teman di sini, saya sebut teman-teman saja ya biar sama ya. Mohon maaf buat yang lebih senior dari saya, biar enak gitu ya. Kalau kita lewat di jalan, kemudian ada lagi bangunan tinggi, lagi dibangun, dipagerin, coba lihat papan proyeknya. Papan proyeknya itu ada tulisan ini, konsultan perencana PT-X. Oke. Konsultan pengawas PT ABCDE. Kontraktor pelaksana. Nah, itu beda-beda. Jadi satu gedung itu yang dibangun itu, kalau proyek-proyek infrastruktur high-rise building, kontraktornya beda-beda. Bukan kontraktor bagian skupnya, enggak. Yang desain beda, gitu ya. Gedungnya mau kotak, mau bulat, mau miring. Sekarang kan lagi ngetrend tuh. Jadi gini, buat teman-teman yang memang tidak berada di dunia desain, sekarang orang-orang tuh berlomba-lomba membuat gedung yang aneh-aneh, itu bukan karena mau dibilangin gedungnya aneh, bukan, itu challenging buat engineering ya. Dulu saya nontonnya Extreme Engineering ya, banyak tuh kalau mau nonton di Discovery Channel atau di National Geographic gitu ya, Extreme Engineering, extraordinary apa lagi, nonton coba. Bagaimana Marina Bay Singapura itu kita ngelihatnya biasa aja, tapi itu waktu orang ngedesain tuh bingung. Kemarin kita baru-baru heboh di Indonesia, yang apalagi yang di Jakarta tahu ya, yang rumahnya misalnya dia kerja di daerah Sudirman, rumah di arah selatan Jakarta atau timur Jakarta, mungkin sering ngelewatin, itu ada jembatan lengkungnya LRT yang sempat jadi menghebohkan dunia. Ya, bagi orang awam mungkin apa ya, ini biasa aja lengkung. Tapi bagi orang yang mengerti kayak teknik sipil, itu sebuah prestasi. Itu sebuah mahakarya engineering, karena nggak mudah membuat beton melengkung, melingkar ya. Itu nggak mudah. Oke.
Nah, makanya saya mengajarkan buat teman-teman mahasiswa yang masih kerja, yang belum kerja, atau yang baru-baru kerja, sering-sering melihat desain-desain kayak gitu, dan kita harus menghargai. Ya, pasti ada tantangan di balik itu. Kalau ada yang pergi sering melewatin Pondok Indah, ya, di lapangan golf Pondok Indah itu ada satu gedung di sebelah kirinya, itu lihat kolomnya miring-miring. Itu saya dulu nantangin anak-anak engineering tempat saya kerja, kamu bisa nggak desain kolomnya miring kayak gitu, ya. Nah, tuh. Dia yang desain, terus dia yang masang, dia yang beli, dia yang masang, itu bisa. Tapi kalau di high rise building, jadi didesainkan oleh orang lain, dia yang masang, gitu ya. Oke. Nah, kalau iseng-iseng mau compare, coba ya, kemarin baru happening juga, Jakarta International Stadium, itu yang bikin bentuknya beda, yang masang beda, ya, beda kontraktor. Kalau di EPC sama. Oke. Kemudian engineering and construction contractor will carry out detailed engineering design of the project. Jadi nggak cuma konseptual, jadi dia mendetailkan, karena harus dipasang, harus dibeli gitu ya. Nah, satu lagi karakternya si EPC ini high risk ya. Kemudian kompleksitinya juga tinggi. Ya, makanya tipe-tipe project EPC ini identik dengan project-project oil and gas. Karena harus jadi satu kesatuan terintegrasi. Ya, pokoknya kamu yang desain, kamu yang beli barangnya, kamu yang masang, kamu yang ngetes. Supaya saya terimanya pertama. Saya terimanya pertama turbo. Tanggung jawab dia. Oke. Beda dengan high rise building. Beda. Tapi bukan berarti high rise building atau jalan tol atau bendungan itu bukan orang yang terlibat di situ proyeknya cek, bukan. Masing-masing proyek unik, punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri ya. Saya dulu terdoktrin bahwa proyek di LNG itu udah mahakarya ya. Dulu awal saya kerja di sebuah EPC company di Indonesia, terlibat di proyek LNG. Mahakarya, ini nggak mudah proyek LNG. Makin kesini makin mature saya bekerja, saya tahu ada proyek yang lebih sulit lagi. Apa itu? Nah, kemarin saya baru, ya sekarang saya lupa mengenalkan diri saya juga. Karirnya saya bekerja di salah satu EPC company, beranjak dari sebagai di construction supervisor, tukang ngawasin di lapangan, kemudian beberapa waktu pindah ke desain. Jadi kayak itu kebalik dengan orang lain. Kalau orang lain belajar desain dulu baru ke lapangan, saya kebalikannya. Kemudian dikomporin oleh beberapa senior, pindah ke project management secara general, dan akhirnya pindah ke cost review, value engineering, risk management, kemudian terakhir saya di komersial ya. Makanya nggak tahu, dulu saya juga terpikir, karir saya itu kayak apa gitu ya. Orang nggak ada yang spesialis. Oke. Nah, tapi dari situ saya ngelihat bahwa project-project oil and gas itu, buat teman-teman yang bekerja di oil and gas, mari kita membuka mata. Ternyata project oil and gas kayak refinery, LNG itu bukan sesuatu yang mahakarya. Ada project yang lebih sulit lagi. Kemarin saya baru ketemu project membangun fasilitas vaksin, membuat vaksin, membangun fasilitas yang membangun obat. Sulitnya minta ampun. Ya, satu lagi saya pernah ketemu dengan project tentang food and beverage, ya. Project-projectnya Nestle, project-projectnya Unilever, ya. Sederhana menurut orang oil and gas, menurut orang IT. Tapi apa kita mau kalau ternyata di dalam makanan kita itu tercampur karat, tercampur kontaminasi barang-barang atau yang agregat yang kita tidak inginkan. Berarti ada tingkat kesulitan tersendiri, ya. Makanya tadi sesuai karakter project itu unik, apalagi EPC. Project EPC-nya di oil and gas, project EPC-nya di petrochemical, project EPC-nya di power plant itu punya karakter sendiri-sendiri. Nah, ini kita detailin lagi, engineering itu apa, procurement service itu gimana, construction dan commissioning itu gimana.
ya. Makanya di sini saya tulis construction and commissioning. Kadang-kadang ada orang yang menuliskan EPC itu dengan form, sebentar, saya cari pensil itu. Nah, pensil tadi ya. Oke. Ada orang yang menuliskannya begini, EPC, oke. Ada yang menuliskannya dengan tulisan gini, EPCC, oke. Ada orang yang menuliskannya dengan EPCI. Okay. Ini sebetulnya sejenis dan sebangun ya. Perbedaannya hanya di si ini dan ya, ini kadang-kadang identik kalau EPCI dengan offshore, EPCC itu identik dengan power plant gitu ya. Tapi maknanya sama, bahwa ini adalah pekerjaan proyek yang dia mendetilkan engineering ya, betul kan, dia membuat engineering dari mulai basic engineering sampai ke detail ya. Kemudian dia beli barangnya, kemudian dia pasang, kemudian dia commissioning. Ya, commissioning itu bahasa mudahnya dia tes terus dia serahkan ya. Dia dijalankan dulu sebelum dia serah timakan. Dites dulu. Kalau kita lagi betulin jam tangan, sudah dibenerin, dia tes dulu kan. Betulin motor juga gitu kan. Dicoba. Itu commissioning. Baru serah. Emang kita mau habis servis besar motor atau mobil gitu ya, tiba-tiba habis dipasang baut-bautnya, dipasang lagi, terus kita bawa pulang, kan enggak ya, kan enggak mau kan kita. Nah, itu disebut commissioning. Padanannya seperti itu biar mudah. Oke. Apa yang dilakukan teman-teman yang bekerja di seksi engineering? Ya, bikin basic detail engineering gitu ya. Kalau bahasa engineeringnya itu ada PFD, Process Flow Diagram, kemudian ada Piping and Instrument Diagram, PID ini, ada yang disebut PID gitu ya. Ada plan layout, tata letaknya equipment, kayak contoh gambar yang di kiri ini kan, kelihatan tuh, ada dua bangunan tinggi, ya. Kemudian ada di bawah, di tengah-tengahnya itu ada susunan pipa-pipa gitu ya, pipa yang ini ada yang melengkung nih contoh. Nah, ini kalau dilihat di layarnya, ini kayak gini di sini gitu ya. Terus kemudian ini juga di sini ya. Kemudian kalau kita perhatikan kok ada pipa yang ke sini gitu. Kemudian kok ada pipa nyeleneh ke sini gitu ya. Kemudian kalau kita kecilin lagi, kita zoom di sini, ini ada semacam barang-barang, kalau bahasa kerennya sih equipment ya. Saya takutnya banyak yang mahasiswa nggak kita sebut equipment. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi ada tangga gitu ya, ada tangga nih gitu ya. Kemudian kita lihat lagi apa? Lampu gitu ya. Ini lampu, ada lampu juga di sini. Kemudian apalagi yang kita lihat di sini, kok ada ini ya, tempat bersandar gitu ya. Platform kita sebut gitu ya. Nah, bagaimana itu ditaruh di situ? Kenapa itu taruh di situ? Kenapa bentuknya itu? Bahkan ini kenapa ini warnanya merah putih? Kenapa yang ini warnanya kuning gitu ya? Apalagi ini ada kayak dinding nih ya. Ini dinding yang besar ini, sebuah reformer atau heater gitu ya. Ini speknya. Kemudian kayak misalnya contoh ya, ya kasen yang lagi di MRT yang di head di zoom aja ya, bisa ya, ya. Ini kayak pipa ini kok keluar ke sini gitu ya. Itu teman-teman yang engineering inilah yang bekerja ya. Dia bikin tata letak layout ini. Kemudian yang teman-teman electrical ini kan ada lampu, dia bikin namanya single line diagram. Ini lampu ini disuplai dari mana, kabelnya dari mana gitu ya. Kemudian ini kan pabrik ini punya sensor, punya instrumentasi ya. Pompa ini kayak kita di rumah ya. Instrumentasi itu buat teman-teman yang belum bisa membayangkannya, itu adalah orang-orang yang bekerja mendesainkan kontrolnya. Bagaimana sensor-sensornya? Contoh sederhana,
di rumah kita punya mesin air gitu ya. Nah, mesin air itu kan kalau udah penuh mati sendiri dia. Oke. Nah, ada sensornya kan. Nah, itu yang kita sebut sebagai instrument and control. Kalau yang dulu zaman saya kos-kosan juga gitu, punya pemanas air. Nah, sekarang juga banyak ya, pemanas air yang kalau udah matang, tak, mati. Nah, itu ada kontrolnya. Itu teman-teman engineering. Instrument engineering yang bekerja. Kemudian, kalau kita lihat gambar ini kan dulu di atas tanah. Nah, itu ada namanya pondasi. Ya. Kayak rumah, tuh ada dulu pondasi. Nah, itu siapa yang mendesain? Orang-orang sipil. Kemudian kalau kita lihat ya di sini ada ini ada struktur begini ini gitu ya. Ini ada besi gitu ya, ada bangunan. Nah, supaya ini tahan, ini kuat. Ini kan banyak barang-barang di sini. Supaya ini kuat nih duduk di atas besi-besi itu. Ini kalau kita lihat di bawah sini ya, kayak gini. Itu ada yang mendesain juga. Oke. Nah, kemudian setelah dia mendesain, dia bikin dokumen yang kita sebut sebagai inquiry dokumen. Bagaimana belinya? Jadi teman-teman di engineering ini selain mendesain juga dia membantu teman-teman yang di procurement ini bagaimana membelinya. Nah, membayangkannya seperti ini. Kalau kita disuruh orang belanja di pasar, kira-kira berani nggak kita? Oke, saya ingat kok yang kamu beli, enggak kan? Nah, dicatat. Dia ngasih catatan kecil. Nih, gula sekilo, gula merah 2 bungkus, garam sebungkus, kemudian apa lagi? Nah, macam-macam ya. Ibu kita suruh nyuruh kita dulu kalau zaman saya kecil gitu. Itu ya, yang kita padanannya yang kiri. Jadi jelas apa yang mau dibeli. Bahkan jelas kemana belinya. Ini kalau beli ke warung pok itu ya, karena lebih murah. Karena gulanya lebih bagus, gulanya lebih bersih daripada tempat lain, gitu ya. Gula berasnya gitu, berasnya bersih, nggak ada kutunya gitu. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin nggak ada istilah itu ya. Zaman saya dulu ada. Ya. Bentar, maaf. Nah, jadi teman-teman procurement itu beli sesuai desain dan permintaan dari teman-teman engineering. Oke? Nanti saya sambungkan dengan disiplin apa aja sih? Kuliah mata kuliah apa aja nih? Kemudian setelah dibeli, seorang orang engineering juga selain mau menyentuh beli, dia ngasih tahu ke orang construction ini. Masangnya nanti kayak gini loh gambarnya gitu. Jadi kamu nanti masangnya kayak gini. Karena orang construction itu masang. Dia nggak mikirin desainnya. Contoh. Ini udah terlalu banyak gambarnya ya. Sebentar ya. Saya pilih lagi. Oke. Ini. Ya. Ini aja. Nah, itu kalau kita lihat, itu masangnya gimana? Kemudian lampu ini, ya, lampu. Ya, lampu. Masangnya harus di sini, persis di situ. Nggak boleh di sebelah sini. Nggak boleh suka-sukanya orang yang masang, kurang bagus di sini Pak, saya pasang di sini. Iya, boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi harus dipertimbangkan secara engineering. Kenapa lampu ini di sini, bukan di sini? Oke. Ya. Pipa ini juga, ya, pipa ini. Jelek ini kalau nongol gini, saya potong aja lah begini gitu. Ngapain nongol gitu? Ya, ini pipa nih. Ya. Kemudian yang ini nih. Biar hemat Pak, jangan panjang-panjang, gini aja pipanya. Nah, itu nggak bisa. Dia kalaupun dia harus merubah, dia ngomong lagi sama orang engineering ini. Pak Mas Bro, boleh nggak kami potong? Oke. Ya. Kalau di sini lagi juga nih ada. Di sini nggak karu-karuan ya, ada belok sini, ada yang di sini gitu. Biar hemat kurangin aja. Nggak bisa. Ya. Sama kayak kita di rumah, tukang kadang kan berantem sama kita. Pak, nggak bisa masangnya gitu. Kita kadang-kadang sok tahu sama tukangnya, padahal tukangnya lebih pengalaman dari kita.
Kecuali kalau kita civil engineer gitu ya. Nah, lain cerita. Makanya saya punya anekdot, pekerjaan paling menakutkan itu adalah, salah satunya adalah ya, tukang instalatir kerja di rumah supervisor electrical construction. Dia ngerti banget cara masang kabel yang baik dan benar. Paling takut. Atau salesnya IndiHome kerja di manajer IT. Nah, kerja di rumah IT manager. Ngeri juga dia kan gitu ya. Anekdotnya gitu. Joke-nya. Oke. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, lantas yang kerja di sini itu orang yang kuliahnya macam mana, Pak? Gitu ya. Gimana orang kuliahnya? Terus siapa aja yang bisa bekerja di situ? Oke, kita lihat dari penjelasan saya tadi. Di sini orang-orang yang mendesain. Oke. Di sini ada orang teknik kimia yang bekerja di sini. Mendesain proses and flow diagram. Teknik kimia, ya. Apalagi ya, teknik gas and petrokimia gitu kalau dulu di UI ada kerjanya. Juga ada orang yang dia bisa mendesain. Kemudian ada orang yang lulusan teknik elektro. Karena di sini ada lampu, di sini ada kabel gitu ya. Tadi saya sebutkan salah satu diagram itu adalah orang-orang instrumentasi dan kontrol. Bisa jadi dia lulusan dari teknik fisika ya. Karena belajar teknik fisika itu salah satu pelajarannya adalah belajar instrumentasi. Bagaimana mengukur tekanan, bagaimana mengukur tinggi, bagaimana mengukur aliran sebuah fluida gitu ya. Oke, ada yang bisa juga ada teman-teman yang belajar dari teknik elektro tapi yang bagian kontrol. Kemudian teknik sipil, dia bekerja di engineering sebagai civil engineer, gitu ya. Dia mendesain pondasinya, tebalnya berapa, semennya pakai apa, sekeras apa, gitu ya. Kemudian ini kalau lihat di sini tadi ada ya bentukan struktur ini bentuknya kayak mana, gitu ya. Kalau teman-teman lihat jembatan penyeberangan yang besi kan, besinya silang-silang. Gitu. Ada teman-teman mekanikal yang mendesain ini, nih bentuknya sebesar ini. Dia mendesain itu. Ya, materialnya pakai apa? Kalau kita bilang pakai besi, ya besi kan banyak kalau secara engineering. Carbon steel juga banyak jenisnya, ya, banyak jenisnya. Karena masing-masing carbon steel penggunaannya beda-beda, gitu ya. Kemudian tebal tipisnya. Ya kalau teman-teman di sini ngelihat pipa tuh ada tebal, ada tipis gitu ya. Pelat juga gitu ya, pelat itu. Kalau kita lihat pelat baja gitu ya kalau bahasa tipis-tipis. Oke, ada yang tebal-tebal gitu ya. Kemudian apalagi teknik apalagi yang ada di teknik. Oke. Nah, di mana kok selain teknik ada nggak yang kerja di EPC? Ada. Nanti saya ceritakan di belakang ya. Kita fokus di technical dulu. Lantas siapa orang-orang procurement? Oke. Orang-orang procurement ini, Pak Reza, maaf Pak. Ini ada pertanyaan ya. Ya. Dari Rendra Oktavazrin, saya bacakan ya Pak. Ya. Jadi izin bertanya Pak, jika dalam pengerjaan EPC saat construction sudah mencapai lebih dari 70% pengerjaan dan munculnya field design change atau FDC dari engineer yang mungkin akan mengulur waktu proses construction, padahal sudah mau masuk pre-com dan commissioning. Di sini saya ingin menanyakan apa prosedur teknis untuk file design change dalam proses EPC. Monggo Pak Reza untuk dijawab Pak. Oke, saya jawab dengan kacamata project management ya. Dan ini pun memang sekarang menjadi happening, bukan happening, menurut saya itu yang bagus, mulai orang sadar dengan namanya management of change. Ya, change management. Ya, di mana change seperti ini ya, tidak hanya field design change, di sini sebut FDC, yang change akibat kadang-kadang nggak bisa dipasang ya karena sesuatu atau ada perubahan kebutuhan perubahan akibat kondisi di lapangan gitu ya,
Atau perubahan change itu berdasarkan inputan dari engineering. Barangnya nggak ada. Atau memang dari konsep desainnya berubah. Nah, disinilah fungsinya change management. Ya. Nah, prosedur-prosedur change management itu memang harus diset sedemikian rupa di awal project untuk handle, mengcover hal-hal seperti ini. Lantas fungsinya apa? Fungsinya melihat mereview. Kalau ini saya terusin change-nya ini, karena ini change-nya ini mandatory, apa impact-nya? Schedule yang mana? Dari sekian banyak pekerjaan ini, schedule apa yang akan impact? Jadi bisa jadi membuat molor sebuah pekerjaan, tapi teman-teman dari planner harus cek. Oke, terlambatnya akan menyebabkan overall dari proyeknya akan terlambat atau tidak? Karena dalam dunia scheduling itu ada istilahnya float, ya. Bisa jadi terlambat, tapi dia secara overall proyek tidak menyebabkan terlambat. Ya, bisa jadi di satu section itu dia menyebabkan commissioning, individual commissioning itu terlambat, tapi secara overall tidak terlambat. Atau ini sudah terlambat, cost-nya membengkak. Oke. Nah, hal-hal ini memang harus di-cover oleh sebuah instrumen yang disebut dengan management of change. Supaya orang everybody aware bahwa ini kita punya impact ini. Ya, masalah keputusannya nanti akan diambil oleh keputusan bersama, misalnya antara owner dengan kontraktor, atau dari sisi kontraktor sendiri gitu ya, karena menjadi tanggung kontraktor. Nah, itu kita wilayahnya wilayah change management. Nah, untuk teknisnya sebetulnya di masing-masing perusahaan biasanya punya prosedurnya, ya. Mana yang harus mendapatkan review dari balik lagi ke engineering atau cukup diputuskan oleh field. Biasanya dia punya ukuran sendiri-sendiri, punya metrik sendiri-sendiri. Misalnya di tempat saya itu kadang-kadang kalau saya pribadi tergantung, misalnya setelah tadi direview, oh impact-nya terhadap schedule doang, tidak terhadap performan dari sistemnya. Misalnya pipanya tadi harusnya lurus jadi belok, ya, harusnya lurus begini, tiba-tiba jadi belok begini. Ya, beloknya bukan ke atas ya, tapi mungkin di sini mungkin ada pressure drop, ya. Atau yang tadinya nyambungnya cuma 1 meter, ternyata ini harus ke 10 meter. Di sini ada pompa, gitu ya. Karena nggak bisa nih nyambung di sini, karena kalau bahasa kita tie-in, gitu ya. Nggak bisa di sini, harus di atas. Ini tempatnya udah dipakai, gitu ya. Nah, ini lapor, prosedurnya lapor ke Jakarta. Pompanya cukup nggak nih? Niupin airnya ke sini, ngangkat airnya. Ya, semacam itu ya. Makanya sekarang banyak ya, alhamdulillah beberapa proyek mulai concern terhadap change management. Mudah-mudahan bisa membantu. Karena bicara change ini, oke. Maksudnya terlambat, tapi secara overall tidak terlambat. Oke, jadi kadang-kadang gini, misalnya ada perubahan desain di pondasi pompa, gitu ya, karena pompanya berubah belinya, nambah katakanlah jadi dari 1 meter jadi 1,5 gitu. Oke, sederhana. Nah, secara construction itu akan merubah schedule penyelesaian pondasinya. Udah volumenya bertambah, kemudian nunggu dulu keputusannya kan, jadi terlambat. Nah, sekarang secara overall project, si pompa ini dibutuhkannya kapan? Nah, itu memang tekniknya orang-orang teman-teman yang bekerja di scheduler. Makanya kalau teman-teman di sini bekerja di project, itu temenin tuh orang-orang planner itu, karena saya juga pernah jadi planner. Karena dia tahu, oh nggak apa-apa bro, lu terlambat di sini sebenarnya masih ada waktunya, gitu ya. Contoh, jadi pekerjaan itu dalam satu proyek itu kan banyak ya, jadi ditukar-tukar itu supaya nggak jadi terlambat. Urutannya ditukar-tukar. Oke, sederhananya gini.
Kita mau berangkat kantor. Biasanya biasanya selesai, kalau bagi muslim selesai sholat subuh, mandi, berangkat kantor itu jam 7. Ya, jam 7. Karena harapannya 7:30 sampai di kantor. Untuk some reason, karena ada sesuatu alasan, ternyata yang biasanya mandinya 5:30, ya, mandinya 5:30, ternyata nggak bisa mandi 5:30. Mandinya jam 6:15. Secara kasat mata, itu kita akan terlambat pergi kantor. Tapi mungkin saja secara pengalaman pribadi, ada beberapa yang kita lakukan bareng. Misalnya, sikat gigi sambil mandi di bawah shower. Gitu. Yang tadinya urutan, sikat gigi dulu sambil nyanyi-nyanyi, sambil baca WhatsApp, ya, atau apa gitu ya. Baru selesai, cuci muka, mandi. Urutannya begitu. Tapi kalau orang terlambat, udah sikat gigi sambil di bawah shower mandi. Bisa. Sikat giginya terlambat kan tadi harusnya. Atau mandinya yang terlambat, basuh badannya terlambat. Ya, that's one of the planner expertise ya. Makanya kadang-kadang kalau project udah slip-slip gitu, yang dicecer-cecer si plannernya. Gimana cara ngerubahnya ini supaya nggak terlambat? Ya. Oke. Ada yang di skip-skip gitu. Mudah-mudahan bisa membayangkan buat teman-teman yang lain teknologi. Kok? Ya. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang bekerja sebagai planner? Siapa aja? Ya. Karena nggak ada ilmunya di Indonesia, nggak ada mata kuliahnya. Jadi bisa jadi teknik sipil, bisa ini. Karena mereka harus belajar dari awal. Memang kebanyakan teknik industri. Even saya juga teknik elektro sebetulnya. Walaupun sekarang saya kalau ditanya tentang one line diagram, signal diagram nggak ngerti. Tapi kalau ditanya, Res ini PNID, tolong direview, saya ngerti. Ya, karena perjalanan waktu. Oke. Nah, procurement, kemudian construction. Construction juga gitu. Walaupun dia tukang pasang, tapi dia harus ngerti apa yang dia pasang. Makanya biasanya identik. Orang construction electrical, dia mengerti tentang electrical. Orang construction sipil, dia mengerti tentang sipil. Ya. Teknik sipil, dia kuliah di S1 sipil atau D3 sipil gitu. Dia ngerti tentang fondasi, jadi nggak cuma masang doang. Artinya nggak melulu misalnya teknik elektro kerja sebagai engineering, enggak, tapi mungkin sebagai procurement, karena yang dibeli sama dia trafo, yang dibeli sama dia lampu, yang dibeli sama dia kabel gitu ya. Mekanikal juga gitu, yang dibeli sama dia pompa, yang dibeli sama dia plat, yang dibeli sama dia pipa, gitu ya. Oke. Nah, itu dari segi teknikal. Kemudian gimana dengan orang akunting, bagaimana dengan orang hukum, ya nanti kita bicara. Ya. Nah, ini kalau kita lihat secara pekerjaan sibuk. Nah, ini kalau bahasa tadi kalau ini kelasnya orang-orang udah 5 sampai 5 di atas 5 tahun, bahasanya akan beda saya pakai. Ini kalau karena saya pakai bahasa di tengah-tengah, ini grafik kesibukannya. Grafik kesibukannya EPC dan teman-teman ini ya, procurement, pre-commissioning dan commissioning. Lupakan yang ini karena ini saya tadi kita agregatnya tinggi ya. Yang biru dengan yang Tosca ini anggap sama, construction dan commissioning team ya. Ini adalah gambar kesibukannya ya, bahasa sederhana. Engineering itu akan sibuk di awal-awal, sesuai gambar inilah ya, dikit orangnya baru mendesain, kemudian dia sibuk banget, lama-lama akan menurun kesibukannya, karena desainnya udah jadi. Kemudian dari awal dibaku oleh procurement setelah barang-barang yang di sini jadi, ya, bentar. Ya, kayak gini, ya tadi yang saya sebut inquiry, catatan-catatan mau dibelinya udah jadi, karena udah firm kan desainnya ya. Fondasi kayak apa, berarti beli apa. Pompanya kayak apa, udah jadi. Udah pasti beli kayak gini. Nah, procurement juga mulai sibuk. Ya. Kemudian orang construction kok, dia kan kenapa dia juga ngobrol sama orang engineering ini. Karena bisa jadi orang engineering itu
bagaimana masangnya, jangan dipasang gini. Ya. Dia juga harus merencanakan masang ini gimana caranya, taruh di mana dulu. Ya, kalau Bapak dan Ibu teman-teman di sini membayangkan ya, kalau lewat pabrik, tapi jangan bayangkan pabrik yang manufacturing ya, karena biasanya di bawah atap nggak kelihatan. Kalau ngelewat pabrik-pabrik kayak power plant itu kan banyak barangnya di situ. Kayak tadi gambar yang tadi kita lihat, gambarnya banyak. Gambar kecil gitu aja banyak barang. Sebelum dipasang di situ, itu kan ditaruh. Ya, datang dari Korea, datang dari China, datang dari mana pun ditaruh dulu kan. Nah, naroknya juga harus mikir, di mana naroknya? Seberapa besar lapangan saya mau taruh? Ya, kalau Bapak dan Ibu di sini ngelihat lagi orang bangun rumah kan gitu ya, pasir ditaruh di pinggir jalan, gitu, semen taruh di pinggir jalan, gitu, batu batanya juga, gitu. Itu baru rumah. Gimana kalau bangun kilang segede Balikpapan itu, ya? Nanti iseng-iseng. Kalau lihat Google Map, cari Cilacap, Balikpapan, Balongan itu, segede itu, di mana dinaruh barang-barang? Itu orang construction yang mikir. Ya. Terus waktu dia bikin lapangannya, lapangan plannya itu, kan tanah. Bagaimana caranya supaya nggak banjir? Oke, waktu kita udah pendek, bagaimana nggak supaya nggak banjir ya? Orang construction bekerja di situ. Nah, setelah barangnya datang semua, barang datang semua, dan desainnya cara masang ini dia mulai sibuk. Oke, itu kira-kira gambaran kesibukannya. Jadi makin ke sini, makin ke berjalannya waktu, yang paling sibuk adalah orang construction. Oke, teruskan. Nah, sekarang kalau kita bicara project EPC, nah ini mungkin yang agak sedikit berbeda di beberapa bahasan lain. Saya menyampaikan tren project EPC ya. EPC sekarang nggak kayak zaman dulu, waktu zaman awal saya kerja. Jadi EPC project sekarang itu trennya aliansi korporasi. Si pemilik project, katakanlah kayak Pertamina dan kontraktor itu beraliansi. Ya, dia bekerja sama di awal, gitu ya, berkorporasi, membuat sebuah project. Memang di Indonesia masih sedikit contohnya, tapi kalau di luar negeri banyak. Kemudian project EPC-nya juga trennya kadang-kadang si pemilik projectnya mikir, wah ini barang lama, saya butuhnya supaya nggak proyeknya terlambat, saya beli duluan, saya beliin, kamu yang masangnya. Jadi yang tadi P tadi, yang procurement-nya tadi sebagian diambil alih oleh yang punya project. Selain lebih hemat gitu ya, karena memang lebih hemat kalau kita ngerti barangnya, ngapain kita nyuruh orang lain belinya, ya kan? Pasti kita orang lain itu minta fee, tambahan ongkos gitu ya. Kita bisa beli sendiri. Nah, itu ya. Makanya di sini disebut shorter schedule. Ya, karena ada barang yang dibeli itu 2 tahun baru datang. Ya, kalau di refinery itu 18 bulan gitu ya. Dari mulai pesen sampai datang. Sampai jadi 18 bulan. Barangnya kecil. Kemudian si kontraktornya itu juga bekerja sama, saking besarnya proyek. Ini ada yang di Balikpapan, coba RDMP itu berapa kontraktor di situ. Ada yang dari Korea, ada yang dari Indonesia, ada yang dari mana-mana gitu ya. Karena makin besar proyeknya, kadang-kadang uangnya butuh juga besar gitu ya. Kemudian yang lagi tren sekarang modular construction. Jadi bikin yang tadi gambar kita lihat yang saya coret-coret itu, kan itu dibangun satu-satu ya, kayak bikin Lego, nggak bikin Lego, jangan bukan Lego, pokoknya dibikin satu-satu lah ya, kayak rumah bata dari satu bata sampai ke atas. Ada yang dibikin modular, udah jadi dindingnya. Kalau di Jakarta sering lihat, teman-teman mungkin lihat bikin apartemen yang dindingnya plug and play gitu ya, tiba-tiba dipasang dindingnya udah jadi. Nah, modular. Di oil and gas juga ada. Diangkat dari Batam, dari mana, diangkat utuh, ditaruh. Kalau teman-teman yang di offshore mungkin nggak sesuatu yang nggak aneh ya, modular. Nah, dari sisi cost juga gitu. Karena saya sebut tadi EPC turnkey, di sini ada open book estimate, proyeknya dibuka bareng-bareng gitu ya.
Kemudian di Indonesia juga sekarang udah mengenal namanya triple and dual feed gitu ya. Saya nggak bahas di sini detail. Kemudian ada juga sekarang project yang modelnya gitu. Jadi kontraktor yang bawa lendernya, bawa finansialnya. Project financing by contractor. Dan yang gak kalah penting adalah value engineering ya. Value engineering saya nggak bahas detail di sini, tapi bagaimana supaya desainnya fit to purpose. Dan itu sekarang jadi tren sendiri ya, sendiri. Oke. Nah, project EPC juga bentuk kontraknya beda-beda, ya. Ada yang lamsam kontrak borongan, pokoknya jadi 1 kilang berapa, gitu ya. Ada yang sifatnya reimbursable kontrak. Di sini ada macam-macam full reimbursable, ada cost plus fee, ada unit rate, ada insentif, gitu macam-macam. Jadi kita bayar sesuai pekerjaannya. Ada EPC yang begitu, ada untuk EPC yang kecil. Ya, masalah milih lamsam atau reimburse itu mungkin nggak bisa dibicarakan di sini, agak berat. Tapi inilah bentuk-bentuknya. Ada yang dikombin, jadi sebagian lamsam, borongan gitu ya, kayak kita bangun rumah. Oh, yang ini borongan, yang ini enggak. Tamannya enggak ya, kamu bangun rumahnya borongan aja, enggak berapa? 1 miliar, oke. Tamannya enggak. Tamannya karena saya suka tanaman, misalnya, tanamannya nanti saya milihin ya, kamu yang beli. Oke. Ini silakan dilihat perbedaan reimburse dan lamsamnya. Kalau di sini reimburse positif poinnya gimana, negatif poinnya gimana. Saya nggak tahu ini nanti dibagi nggak ya, dikasihkan ke peserta nggak ya ini materinya. Dibagikan Pak Reza. Ya, ini bisa dibaca lah positif poinnya gimana gitu ya. Ini sengaja saya tuliskan agak detail supaya bisa dibaca. Oke. Nah, ini juga yang lagi tren sekarang, EPC kontrak itu banyak pendekatannya. Tadi kalau kita bicara life cycle, mulai dari awal angan-angan sampai jadi kan lama ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini saya pilihkan 3, approach 1, 2, 3. Dari angan-angan, kemudian jadi front end engineering design, kemudian bid, EPC bid. Nah, ini kan di Indonesia harus tender gitu ya. Nah, normalnya seperti approach nomor 1. Bikin visibility study-nya gitu ya, panjang. Oh, mau bangun kilang, bikin studi kelayakannya. Kemudian ada ditenderin untuk front engineering desainnya gitu. Kemudian udah jadi ke desainnya, ditenderin lagi untuk EPC-nya. Normalnya begitu. Nah, tapi kita bisa melakukan pendekatan lain. Tadi contohnya beberapa barang yang dibeli di awal, gitu ya. Oke, contohnya nomor 2. Ya, atau dengan menggunakan tadi istilah dual fit, triple fit, ya. Jadi banyak pendekatannya sekarang. Ini mungkin buat teman-teman yang masih baru lulus kuliah ini agak sulit memahami ini. Tapi kalau yang udah pernah bekerja di project EPC, apalagi pernah bersentuhan dengan project management, mudah-mudahan bisa ngelihat perbedaannya. Ya, tenang. Kalau yang baru lulus kuliah nggak bakalan ditanya dalam interview ya. Yang kayak ini, tapi just tahu. Nah, kemudian tadi saya sebutkan bahwa mulai berkolaborasi. Di sini saya gambarkan istilah konsorsium dan JV. Ya, ini hanya sekedar buat pengetahuan ya. Gambar yang cukup merumitkan, tapi ini adalah bentuk-bentuk kerjasama ya, bentuk-bentuk kerjasama. Memang ada perbedaan mendasar. Makanya jangan heran kalau konsorsium atau joint operation itu berarti proyeknya dikerjakan oleh beberapa kontraktor yang bekerja sama dalam bentuk konsorsium yang di kiri layar kita, yang satu lagi dalam bentuk joint venture atau JV. Tugas dan tanggung jawabnya akan berbeda-beda antara yang konsorsium dengan joint ini. Ya, secara legal akan berbeda. Tapi ini adalah salah satu bentuk dari bekerja sama. Jadi kayak PTA dan PTB konsorsium gitu. Nah, itu berarti mereka beraliansi untuk mengerjakan proyek itu ya. Nah, kenapa mereka bekerja sama? Nah, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Hukum yang berlaku, kemudian kalau dia kontraktor, tendernya, permintaan tendernya kayak apa, kemudian tujuannya dia untuk bekerja sama itu apa, ya. Kemudian clarity, jelas, pembagiannya gimana, kemudian resource, manpowernya kayak apa, gitu. Itu pertimbangan-pertimbangan. Nah, saya termasuk salah satu tugasnya saya dulu
ya termasuk sekarang ya, itu membuat orang yang mendesain strategi ini. Nah, kemudian kalau bekerja sama kan gitu, mengandung resiko, ya benefitnya apa sih gitu ya. Kita kalau berpadan dengan dia, jalan sama dia bareng-bareng gitu, oh ini kalau misalnya kita kayak sama teman aja, studi banding, studi ekskursi buat teman-teman yang punya. Nanti kamu satu kamar ya sama dia, oh, dia ini ngorok tidurnya. Gitu. Nah, itu kan harus kita pertimbangkan. Terus kita kalau kita ngontrak di sebuah kontrakan, sharing sama teman biar hemat. Tugasnya apa? Kamu yang bersihin kamar mandi pagi ya, nah, saya yang sore, gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya itu harus dijelas gitu ya, liability exposure kayak apa. Sama-sama punya uang gitu, atau satunya kere gitu, kontraktornya atau enggak. Saya ya udah, saya yang biayain gitu ya. Ya, jadi banyak pertimbangan. Jadi kalau lihat di papan proyek konsorsium, nah itu dia bekerja sama, ya. Nah, biasanya pekerjaan ini punya banyak batu sandungannya, ya common pitfall-nya gini. Nggak jelas kerjasamanya, makanya banyak banyak proyek-proyek yang konsorsium itu berantem antar kontraktornya, ya. Kemudian udah tahu kayak gitu nggak punya safeguard dia, nggak punya. Duh kalau kayak gini kayak apa? Tadi kan ada membangun risk ya. Kita lihat resikonya apa sih kalau sama dia. Oke. Kemudian unwillingness to compromise ya, compromise on the parts of each other. Biasa gitu, kadang-kadang cheating gitu ya. Kemudian inability to manage culture. Nah, ya, apalagi ini sekarang proyeknya Korea sama Indonesia, terus ada Jerman, ada ini. Jadi saya belajar namanya cultural project management gitu ya, multicultural atau transcultural. Bagaimana kita bekerja dengan orang yang kulturnya India, bagaimana dengan Jepang, orang Jepang tuh kayak apa gitu, orang Indonesia kayak apa gitu, kita aja orang Jawa kayak apa, orang Sumatera kayak apa, kita harus pahami gitu ya. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, bukan begitu mengenainya, tapi kita harus menyesuaikan ya. Di mana kita, oh di Indonesia, oh di Cina, oh di Malaysia gitu, kulturnya berbeda-beda ya. Nah, dua perusahaan bertemu beda, satu malas-malasan gitu, karena memang kayaknya begitu, satunya tepat waktu ya, kayak kita diundang jam 8, 8.15 baru mandi gitu. Ketemu orang Jerman, jam 8 diundang, setengah 8 duduk dia. Ya, itu juga jadi masalah. Ya. Nah, sampailah ke degree of trust. Gimana sih dia ini kerjanya nggak benar gitu ya. Krisis kepercayaan, itu sering terjadi. Ya. Oke. Sebentar. Nah, sekarang tipikal projectnya EPC sendiri itu macam-macam ya. Secara garis besar ada beberapa tipe ya, grassroots, kemudian ada revamping, ada expansion, ada relocation. Perbedaannya di mana? Kalau grassroots itu betul-betul baru, dari hutan belantara tiba-tiba kita bangun satu fasilitas kilang, kita bangun power plant, pokoknya tadi hutan kita bangun, jadilah pabrik. Atau revamping itu pabriknya udah ada, kemudian mau ada perbaikan, ya, mau perbaikan karena udah nggak efisien gitu ya, motor kita ganti koplingnya, kita ganti filter udaranya, kemudian kalau yang pakai karburatornya diganti yang lebih bagus gitu ya, dari ukuran 24 jadi 28 gitu ya. Ada yang masih ngerti nggak tentang karburator di sini? Itulah kira-kira ya. Mobil juga gitu. Diganti, misalnya katakanlah performanya kurang bagus nih. Iya. Diganti macam-macam, hasil packingnya diganti gitu ya. Itu revamping. Ada expansion itu dia sudah punya pabrik, dia mau mengekspan bisnisnya dari 1 jadi 2 gitu ya. Kalau pernah dengar Tangguh, nah, kayak RDMP Balikpapan itu expansion, walaupun sebagian pekerjaan revamping. Karena di sebelahnya harus direvamping. Ada relocation project, ada. Jadi projectnya di mana terus dipindahin gitu ya. Kalau kemarin pernah dengar berita pemindahan dari Grati ke Pesanggerahan. Jadi PLN itu mindahin pembangkitnya dia yang ada di Grati ke Pesanggerahan untuk menghadapi acara G20
Itu relokasi. Nah, penekanannya beda-beda. Kenapa dibedakan? Beda-beda. Grassroots harus berhadapan dengan hutan belantara. Revamping harus berhadapan dengan yang hidup. Klan yang hidup, unit yang hidup. Kayak kita lah, rumah kita lagi dibetulin atapnya. Kan kita harus mikir, kalau lagi hujan gimana ya? Gitu. Nah, itu pertimbangannya beda. Expansion juga gitu. Ya. Relokasi apa lagi? Sama nggak nih tempatnya? Tadi tanah yang di lama kotak ya. Ternyata tanah yang di sini nggak kotak banget gitu, kurang dikit. Itu harus sesuai. Ya, makanya dibeda-bedakan itu karena tadi selain ini yang membuat juga proyek ini kita harus mikirin bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, terakhir key isu tentang EPC yang common ya. Key isunya. Satu, project organization. Ya. Biasanya permasalahannya di project manajernya. Jadi most of project gagal itu kadang-kadang penyebab utamanya adalah project manager. Nggak capable. Atau empoweringnya kurang lah gitu ya. Easy to select the project manager. Jadi jenderal perangnya itu, panglimanya itu ya enggak pada tempatnya. Bukan dia jelek, bukan, tapi bukan pas gitu ya. Contoh ya, biasa di grassroots taruh di expansion, mungkin agak berbeda gitu ya stylenya, gitu ya. Oke. Kalau bicara tentang proses, saya bisa nunjukin, tapi mungkin tidak di sini. Ya. Nah, engineering biasanya ada perbedaan antara dulu desainnya satu panjang kabelnya 100 meter tiba-tiba jadi 200. Kemudian tadi ada field change tadi ya, field change tadi yang salah satunya. Field change-nya harus lapor ke Jakarta gitu. Karena ada tadi perubahan yang saya gambarkan pompa, ternyata lambat. Ya. Kemudian ada masalah constructability, sudah didesain nggak bisa digambar, nggak bisa dipasang. Sering nggak ngalamin itu kalau di rumah? Iya, kita beli barang, nggak taunya, nggak bisa di rumah. Iya, nggak muat. Beli kulkas gede, ternyata pas masuk pintunya nggak muat. Beli meja makan bagus, lagi diskon. Begitu ditaruh di rumah, nggak bisa masuk. Constructability nggak bisa. Ya. Procurement juga gitu. Ya. Delivery-nya, tadi ya supplier janji sebulan, ternyata jadi 2 bulan. Kan macam-macam masalahnya. Construction ada juga biasanya isunya. Jadi limited focus on commissioning. Ini sibuk dia sama itu, dia lupa targetnya. Kapan harus diserahkan? Ya. Karena tadi banyak perubahan itu, dia lupa untuk mereschedule. Ya, itulah kira-kira gambaran tentang EPC secara insight. Dikemas dalam kurang dari 2 jam. Saya yakin ini juga banyak kurangnya. Terlepas juga saya juga mungkin experience saya kurang dibandingkan yang lain, saya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan untuk teman-teman di sini. Ya, saya senang sekali kalau ini bermanfaat. Kalau kurang-kurang ya itu saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbaknya ya. Gimana? Oke, terima kasih Pak Reza atas ilmunya malam hari ini. Terima kasih Pak Reza atas ilmunya. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang telah hadir join sampai akhir acara. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan diterapkan di pekerjaannya masing-masing. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai bertemu lagi di event kita selanjutnya ya. Pak Reza, terima kasih Pak Reza. Teman-teman semuanya, terima kasih.